Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah profil perusahaan bernama Globotech. Dia adalah Gilmars yang merupakan CEO yang memimpin perusahaan tersebut. Globaltech merupakan sebuah industri yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti mainan, makanan, bahkan alat tempur pun mereka sediakan. Karena faktanya Globotech merupakan setiap produk yang mempunyai standar militer, meski hanya untuk sebuah mainan saja. Global, for the first time you into tomorrow's most exciting. Suatu hari Gilmars pergi ke salah satu pabriknya untuk melihat sebuah inovasi terbaru yang akan dibuat oleh dua supervisornya jelaskan. Dia adalah Larry dan Irwin yang akan menjelaskan rencananya kepada Gilmars terkait penciptaan dua jenis mainan yang mereka pikir cukup keren. Irwin menjelaskan sebuah ras monster dari negeri Gorgon yang baik hati. Namun sayang mereka malah tersesat di bumi dan harus mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Sedangkan Larry memperkenalkan tentara yang merupakan pasukan komando elit dengan menggunakan proyektor. Melihat hal tersebut, Gil pun menyatukan ide karyawannya dengan menjadikan komando elit sebagai musuh utama dari Gorgonite dan dia juga menambahkan agar mainan yang mereka buat bisa lebih hidup dan menjadi teman bicara untuk anak-anak. Meski Erwin sangat menentang keputusan atasannya tapi Larry tetap bersikeras untuk mengerjakan proyek tersebut, karena itu merupakan kesempatan emas bagi mereka berdua. Asisten Gil pun memberikan sebuah kartu keamanan berikut dengan password rahasia untuk mengakses seluruh data pribadi dari Global. Meski sudah dikatakan rahasia tapi Erwin malah menyebutkan passwordnya di depan mereka berdua, sehingga kini password Erwin bukan menjadi rahasia lagi. Malam harinya Larry mencoba untuk mencari sebuah chip yang akan dia gunakan untuk menjadi otak dari mainan ciptaannya. Namun karena dia kehilangan password miliknya, dia pun menggunakan password milik Erwin untuk mencari chip tersebut, yang tanpa diduga Larry menggunakan sebuah chip bernama X1000 berstandar militer. Singkat cerita mainan pun kini sudah dipasarkan, dia adalah Alan seorang anak pemilik toko mainan yang ditugaskan ayahnya untuk menjaga toko, karena sang ayah akan pergi mengikuti seminar. Ketika sedang menjaga toko dia mendapat kiriman mainan baru dari Globotech, lantas dia pun meminta pada kurir untuk menyimpan mainan komando elit untuk dia jual di tokonya. Hey Alan. Hey, I was surprised. Setelah sang kurir pergi seorang wanita cantik bernama Christy, ini parasnya, datang ke toko Alan dengan membawa adiknya untuk melihat beberapa mainan. Sebenarnya Christy adalah teman sekelas Alan, sekaligus tetangga dan orang yang sangat dia cintai. Di tengah asik mengobrol sang adik pergi berkeliling untuk mencari mainan sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan secara kebetulan dia melihat komando elit yang sedang bertarung dengan Gorgonite. Melihat hal tersebut sang adik pun memutuskan untuk meminta mainan itu kepada Christy sebagai hadiah ulang tahunnya. Ketika tengah membereskan mainannya di atas, tak sengaja melihat tiket sang ayah dan langsung bergegas pulang untuk memberikannya. Setelah ayahnya pergi Alan langsung masuk ke kamarnya untuk mengerjakan tugas, namun perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang ada di dalam tasnya. Ternyata makhluk yang ada di dalam tas tersebut adalah mainan Gorgon. Karena penasaran Alan pun menghidupkan Gorgon dan mengajaknya berbicara, namun siapa sangka ternyata Gorgon membalas ucapan Alan, sehingga cukup membuatnya kebingungan. Di toko mainan Alan, ketua komando elit keluar dari sarangnya dan menghidupkan 5 prajuritnya untuk mengajak mereka menghancurkan Gorgonite. Setelah pidato singkat dari sang tua mereka pun berpencar untuk mencari dan menghancurkan para Gorgon. Kembali ke rumah Alan, dia yang tengah tertidur dibangunkan oleh suara berisik dari kucing yang sedang menjilati mainan Gorgon. Melihat hal tersebut Alan pun mengusir kucingnya dan meminta penjelasan dari Gorgon.
Mengetahui bahwa Alan adalah orang baik, dia pun menjelaskan kepada Alan bahwasanya dia adalah seorang archer atau pemanah warga Gorgon yang bertugas melindungi negerinya. Namun sayang mereka tengah diincar oleh komando elit sehingga dia harus menyelamatkan rekan-rekannya. Alan, Frank. Di dalam toko ketua komando kembali berpidato tentang penghancuran para Gorgon Knight, dan akhirnya terjadilah malam yang sangat panjang antara komando elit dan Gorgon. Eternal vigilance. Keesokan harinya, Alan mendapati situasi toko yang sangat berantakan. Archer pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ulah komando elit. Tidak berselang lama Christie datang ke toko untuk mengambil mainannya. Namun Alan mengatakan bahwa mainan tersebut telah dicuri dan hanya tersisa satu monster Gorgon. Saat hendak mengambil Archer, Alan dengan sigap melarang Christie dan mengatakan bahwa mainan tersebut merupakan barang cacat. I can't sell you those toys, sorry. Alan. And the rest. Melihat keadaan toko yang sudah sangat kacau, Christie pun berinisiatif untuk membantu dan membersihkan tokonya. Namun tanpa mereka sadari, ayah Alan datang ke toko dan menyalahkan Alan atas ketidakmampuannya menjaga toko ini. Nothing happened. Ketika pulang, Alan diintai oleh Commander karena disinyalir bahwa dia tengah membawa musuh mereka. Di saat itu juga salah satu Commander langsung menyabotase sepeda Alan, namun karena dia hanyalah sebuah mainan, dia akhirnya berakhir tragis dengan beberapa bagian tubuh yang amburadul. Meski begitu, akhirnya para Commander berhasil menemukan rumah Alan yang pastinya mereka anggap bahwa rumah tersebut merupakan markas musuhnya. Alan yang sejatinya merasa kesal dengan kelakuan para Commander, dan langsung menghubungi CS untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan toko yang telah dilakukan oleh para Commander. Namun sayang keluhannya tidak didengar sehingga membuat Alan semakin larungsing, ditambah dengan Archer yang terus saja mengoceh membuat kepala Alan semakin sakit dan dengan nada membentak dia langsung menyuruh Archer untuk diam. Destroy. Don't talk to me. Di tempat Erwin, dia langsung mengajak Larry untuk berdiskusi tentang sebuah keluhan dari Alan. Awalnya Larry tidak menanggapi hal tersebut sampai dia teringat dengan chip yang dia gunakan untuk mainan tersebut, karena tanpa sepengetahuan Erwin dia telah menanamkan chip militer yang seharusnya digunakan untuk Departemen Pertahanan. The chips. You know, they might. You put new. Malam harinya di rumah Alan, para Commander telah memasuki rumahnya dan hendak membunuh Archer. Namun beruntung Alan masih sempat dan berhasil menyelamatkannya, dan dia juga berhasil melukai salah satu Commander sampai setengah badannya saja. Karena perhatian Alan yang teralihkan, Commander tersebut pun berhasil kabur dan kembali bersama timnya. Melihat temannya sekarat, sang ketua pun kembali berpidato dan mengheningkan cipta untuk temannya yang telah gugur, dan kini mereka menandai Alan sebagai salah satu musuh, karena telah membantu pihak Gorgon. Keesokan harinya Alan yang mengetahui bahwa para korban masih hidup, memutuskan untuk mencari mereka. Dan benar saja, para Gorgon tersebut masih hidup karena mereka telah bersembunyi di dalam tempat sampah. Di rumah terlihat para Gorgon merasa bebas tanpa takut akan serangan dari Commander, dan tak berselang lama Alan mendapat telepon dari Christie untuk sekedar menanyakan kabar. Namun yang tidak mereka sadari adalah, salah satu Commander tengah menyadap percakapan tersebut. Sehingga Commander bisa mengetahui apa kelemahan Alan. Dengan sigap para Commander langsung memasuki rumah Christie dan melumpuhkan kedua orang tuanya dengan obat tidur. Di sana mereka berencana menjadikan Christie sebagai sandera, agar Alan menyerahkan para Gorgon. Dan sebelum menuju ke kamar Christie, mereka melumpuhkan adiknya terlebih dahulu, sebagai bentuk antisipasi dan ketakutan, jika adiknya menjadi sebuah beban yang merepotkan. I can't believe they got me the Son, you can be a... Mereka pun pergi ke kamar Christie, namun tidak ada siapa-siapa di sana.
Dan perhatian mereka langsung teralihkan dengan kumpulan boneka Barbie yang bisa mereka gunakan sebagai bala bantuan, dengan menggunakan chip milik anak buahnya yang mati. Para Commander pun membuat sebuah operasi dengan menggunakan alat seadanya untuk menghidupkan para boneka tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat Christy baru saja pulang diantarkan oleh pacarnya. Karena melihat orang tuanya sedang tertidur, sang pacar pun meminta agar dia memperbolehkan masuk ke dalam. Namun karena Christy bukan wanita yang nakal, maka Christy pun mengusir pacarnya, karena takut sesuatu yang haram akan terjadi. Sesampainya di kamar Christy, dia pun dikagetkan dengan situasi kamar yang berantakan, dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah karena dia melihat mainan Barbie kesayangannya kini telah hidup, layaknya manusia. Mendengar teriakan Christy, pacarnya pun lantas segera naik namun langsung dihadang oleh para Barbie, yang disusul oleh semburan api dari para Commander. Tidak berselang lama Alan mendapat sebuah surat dari Commander berupa kaset yang menunjukkan mereka tengah menyekap Christy. Commander meminta agar Alan menyerahkan Gorgon Knight jika ingin orang yang dicintainya selamat. Melihat hal tersebut, Alan pun berniat untuk memberikan perang kepada Commander, karena mereka sangat menginginkan peperangan. Saat itu juga Alan pergi ke rumah Christy, dengan membawa satu dus besar yang bertuliskan Gorgonite selamat. Setelah meletakkan dus tersebut di halaman depan, Alan langsung ngaleos dan bergegas pergi menemui Archer. Mereka berencana memasukkan Archer ke rumah dengan bantuan sebuah roket dan akan membuka slot dari dalam, agar bisa dengan mudah membebaskan Christy ketika para Commander tengah sibuk dengan kardus Gorgonitenya. Meski sempat dihadang para Barbie, tapi mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu para komando menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah perangkap. Setelah mengetahui dus yang mereka ledakan tidak berisi Gorgonite, melainkan sebuah tape recorder. Dengan alat-alat yang super canggih, para Commander pun mulai menyerang Alan dan Christy, hingga akhir kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Commandos! In open fire! Setelah pengejaran yang cukup menegangkan, akhirnya Christy berhasil menjebak para Commander dan meledakkannya. Ketika mereka berdua mengira telah memenangkan peperangan, mereka tidak menyadari bahwa sang ketua komando masih hidup dan bersiap untuk melakukan serangan balasan. Di tengah percekcokan antara dua keluarga, mereka didatangi oleh Irwin dan Larry yang bermaksud untuk menemui Alan. Dan alasan mereka ke sana untuk meminta maaf atas apa yang telah menimpa keluarganya. Sementara itu Erwin dibuat kaget oleh para Gorgon ciptaannya yang dirasa sangat luar biasa, namun tiba-tiba ternyata mereka kedatangan puluhan Commander yang dipimpin oleh ketua Commander, dengan menyekap kurir dan melepaskan mereka semua. Melihat hal tersebut, dengan polosnya ayah Christy pergi keluar, dengan mengibarkan bendera putih, sebagai pertanda bahwa dia telah menyerah dari perang tersebut. Namun sayangnya para Commander tidak menerima negosiasi dan memutuskan untuk membunuh para Gorgonite beserta orang-orang yang melindunginya, dan peperangan pun tak terhindarkan lagi. Melihat perjuangan para manusia, Archer pun memerintahkan anak buahnya untuk ikut membantu di medan perang, dan dengan bantuan mereka satu persatu Commander pun berhasil dihancurkan. Sementara itu Alan pergi menaiki tiang listrik untuk membuat korsleting, sedangkan Irwin akan merusak saklar yang ada di rumah Christy. Hal tersebut mereka lakukan agar tegangan listrik tidak stabil, hingga membuat mainan kelebihan daya dan akan meledakkan diri mereka sendiri. Ketika di atas tiang listrik itulah, Alan mendapat gangguan dari ketua komando, sehingga membuatnya cukup kesulitan. Melihat hal tersebut, Archer langsung mengambil posisi untuk membantu Alan.
Meski tidak berhasil membunuh ketua, tetapi dia berhasil memberikan Alan sedikit waktu, hingga dia pun dapat membunuh ketua Commander. Dan dengan begitu para mainan pun mulai meledak, karena telah kelebihan daya. Esok harinya Gilmars pergi ke TKP untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang diciptakan oleh mainannya. Sementara itu Alan yang penasaran karena tidak melihat jasad para Gorgon, Alan mencoba untuk membuka parabola miliknya. Dan benar saja para Gorgon masih hidup karena bersembunyi di bawah parabola tersebut. Di akhir film Alan membawa mereka ke sebuah sungai dan menghanyutkannya, dengan harapan agar mereka semua bisa sampai ke negeri Gorgon, tempat mereka dilahirkan.